pendampingan yang Pekalongan. Desa Tombol. Berkatu yang menemani. Ya, untuk meningkatkan stamina bisa dua cara, satu kopi, yang kedua susu. Acara berikutnya adalah penyerahan prasasti peresmian Pusat Studi Kopi Yayan Pekalongan kepada yang berhormat Bapak Dr. Ahmad Makfur MAG, dipersilakan. Dengan ini saya serahkan prasasti PSK Pusat Studi Kopi kepada Direktur PSK. Saya terima prasasti ini untuk yaitu Pusat Studi Kopi Yayan Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas dilaunchingnya Pusat Studi Kopi LP2M YIN Pekalongan yang hari ini secara simbolik sudah dilaunching oleh PLT Sekjen Kementerian Agama Profesor Nizar. Saya atas nama pribadi ingin mengucapkan selamat karena bagaimanapun secara kultural kita adalah masyarakat yang memang tidak bisa lepas dari yang namanya kopi. Sampai begitu pentingnya kopi, sampai ada kitab itu yang ditulis oleh orang Indonesia yang sangat terkenal itu, judulnya Irsyadul Ikhwan fi Syurbil Qahwah wad Dukhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik dengan berdirinya Lembaga Pusat Studi Kopi di YIN Pekalongan, dan saya kira ini Pusat Studi Kopi di perguruan tinggi agama Islam satu-satunya pelopor, dan ini bagian dari proses panjang yang kita lakukan terkait riset dan pengabdian kita di Tombol, di Bungangan, dan juga di daerah Brebes ya. Dengan kehadiran PSK di YIN Pekalongan ini nanti memiliki dampak yang signifikan bagi produktivitas akademik ya. Kopi ini bisa menjadi media ya, media komunikasi, media integrasi sosial dan seterusnya. Dan saya kira Pak Hamid dan kawan-kawan, ada Pak Raufik, Pak Andi, Pak Afad dan seterusnya nanti bisa mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan keberlanjutan Lembaga Pusat Studi Kopi di YIN Pekalongan ini. Semoga tetap membawa kemanfaatan, keberkahan, dan terutama bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Terima kasih. Saya kira ini ya, akhir-akhir ini kita perlu banyak kreatif lah terhadap berbagai hal, termasuk di dalam pengembangan produk-produk ya. Nah, salah satu hal kreatif yang mungkin bisa dikembangkan adalah terkait dengan kopi. Kopi itu punya sejarah panjang, walaupun dia yang kita kenal secara umum hanya sekedar minuman ya, tetapi ternyata di balik itu terdapat banyak tradisi, banyak budaya, banyak hal yang mengikuti dari perkembangan orang di dalam mengkonsumsi kopi itu. Bahkan ada program studi yang sudah memfokuskan diri pada pengelolaan hasil kopi, sehingga bisa kita kenal berbagai jenis minuman yang itu berbahan dasar kopi. Nah, ke depan saya kira pusat studi ini harus bisa meneliti dari hulu ke hilir. Artinya dari hulu itu berarti dari mulai pembibitan kopi, kemudian penanaman, jenis-jenis, pemberdayaan petani kopi, kemudian pengelolaan dan pengelolaan kopi ya. Nah, ini pada hilir ini juga tidak kalah menariknya, yaitu di wilayah penyajian, penjualan, pemasaran. Ini juga hal yang variasinya sangat banyak. Kita bisa lihat di
berbagai warung kopi itu dari berjenis yang sangat sederhana, sejenis warung kopi sampai kopi-kopi di kalangan di daerah-daerah elit ya, di mall atau di kawasan-kawasan elit. Semua pada dasarnya berasal dari kopi, tetapi bagaimana membuat produk-produk kopi sehingga kemudian kopi itu bisa disajikan di berbagai kalangan dan di berbagai segmen. Nah, pusat studi kopi saya kira bisa menjangkau dari hulu ke hilir itu, mulai dari petani sampai dengan proses penyajian dan mengkreasi berbagai hal terkait dengan wilayah hulu, wilayah tengah, dan wilayah hilir yang tadi saya kemukakan. Ini bisa sangat menarik dan bisa sangat menjadi sesuatu yang unik, apalagi pusat studi kopi di IAIN Pekalongan ini jadi satu-satunya ya, masih satu-satunya atau masih pemula atau pendahulu di antara PTKI yang ingin mengkaji kopi, apalagi daerah Pekalongan sendiri di mana kampus 2 kita ini berada itu terdapat banyak sentra kopi yang itu mungkin bisa menjadi menjadi nilai tambah dari bagaimana pusat studi ini akan mengembangkan diri, akan berdaya dan akan memiliki daya saing yang kuat, akan menghasilkan, itu bisa dibuktikan dengan hasil-hasil penelitian yang nanti dihasilkan, juga hasil-hasil pengabdian masyarakat atau implementasi dari ilmu pengetahuan yang dihasilkan ke dalam bentuk pengabdian masyarakat di wilayah-wilayah yang itu terkait dengan hilir, tengah, dan hulu daripada produksi kopi. Saya kira itu bravo dan selamat untuk pusat studi kopi, semoga sukses dan selalu berkembang. One step ahead. Terima kasih. Harapan kami dengan adanya pusat studi kopi ini, kita juga bisa mendorong masyarakat untuk melestarikan kopi yang ada sebagai wahana konservasi alam dan lingkungan. Maka dari itu, pusat studi kopi ini diharapkan tidak hanya sekedar pusat riset, tetapi juga pusat pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kemandirian, untuk menumbuhkan kedaulatan di masyarakat, di mana inilah sebenarnya tujuan utama dari pendidikan, pengajaran dan pengajaran pendidikan dan pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.